Welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, share video saya ya. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandar terbesar kedua di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu, sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang atau pintu masuk kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri atau ekspor-impor. Posisi geografis Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat kota Medan saat ini. Oleh sebab itu, banyak sekali peninggalan-peninggalan yang ada di kota Medan ini. Salah satunya yang akan saya kunjungi adalah sebuah gedung yang terletak di pusat kota Medan. Gedung ini sering disebut dengan Gedung Lonsum atau Gedung London Sumatera. Tak jauh dari alamat rumah saya dan rekan saya pun mengunjungi gedung tersebut. Di sepanjang jalan kiri kanan sudah terdapat bangunan-bangunan yang tinggi dan megah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Medan berawal dari sebuah perkampungan yang didirikan oleh Bupati yang dulunya ditemukan di Sungai Deli dan Sungai Babura. Banyak sekali sejarah-sejarah bangunan-bangunan atau situs-situs yang sudah tua yang ada di Medan ini. Video kali ini bersama dengan saya, Putri Ramadhani Panjaitan, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mengajak kawan kalian menelusuri apa saja sih sejarah dari Lonsum ini. Berikut video. Sejarah Gedung Lonsum Medan telah menjadi objek wisata heritage di kota Medan. Lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya berada di depan Merdeka Wall. Gedung Lonsum ini cocok banget deh buat kamu jadikan tempat wisata murah meriah muntah. Kenapa? Karena gedung ini seringkali dijadikan spot foto selfie ataupun grup yang ingin berfoto berlatar belakang Lonsum ini. Apa sih nilai sejarah Gedung Lonsum ini? Berikut penjelasan dari saya. Jangan skip dulu ya. Jadi, pada akhir abad ke-19, daerah Kesawan yang tadinya hanya kampung biasa tetapi lambat laut berubah menjadi distrik ekonomi yang ramai dengan kantor perusahaan dagang, kedai, restoran, bahkan bank. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 1909 bersamaan pas lahirnya Ratu Juliana atau The Royal Family. Pemiliknya adalah perusahaan perkebunan karet yang bernama British Harrison dan Crossfield Company yang didirikan oleh trio Daniel Harrison, Twin Harrison, serta Joseph Crossfield di Liverpool dan di tahun 1844 serta bergelut di bidang importir kopi dan teh. Di akhir abad 19, sebelum meningkatnya harga karet di masa Perang Dunia Kedua, H dan C Company tertarik melakukan investasi pada usaha perkebunan karet serta
mengoperasikan beberapa perkebunan di Sri Lanka, Sumatera, Papua, Malaysia, dan India Selatan. Seiring perkembangan dan perluasan usaha perkebunan yang baru di daerah Sumatera Timur dengan sistem konsesi, tentang aturan ini sangat menguntungkan bagi kas pemerintahan kolonial karena pajak ekspor bakal meningkat serta menambah pasukan bagi perkebunan di bagian Sumatera Timur dianggap cukup menggiurkan. H dan C yang pada dulunya fokus di perkebunan karet seiring waktu merambah ke bidang usaha lainnya seperti coklat, kelapa, sawit, kopi, dan teh. Perkebunan H dan C diantaranya di Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan lain-lain. Selain usaha perkebunan, H dan C juga sudah berinvestasi dalam bidang usaha pembalakan kayu di Kalimantan, serta kemudian membeli salah satu perusahaan pemerintahan utama, yaitu China Bernatcho. Seiring zaman usaha perkebunan dan pembalakan kayu sudah tidak menjanjikan lagi, di era tahun 1960-an H dan C mulai beralih investasi ke perkebunan kelapa sawit di Kalimantan serta kemudian membeli saham 3 perkebunan sawit yang besar di Malaysia. Di tahun 1882, H dan C menjual sahamnya ke Sime Darby yang juga merupakan investor utama di perkebunan sawit di Malaysia. Serta pada tahun 1994, H dan C menjual semua aset dan saham London Sumatra Plantation atau Ltd, dan pada akhirnya gedung Juliana ini menjadi kantor London Sumatra Tbk serta sebagai kantor perintis konsultan dan perpustakaan perintis konsil. Gedung ini juga bergaya arsitektur London, bisa kita lihat di zaman sekarang yang pengaruh bergaya Eropa yang terlihat dari bentuk jendela di sisi kanan dan kiri. Sementara bergaya arsitektur kolonial Belanda dapat kita lihat dari bentuk yang panjang serta lebar plus tiang-tiang besar di bagian depan pintu masuk. Apabila kita melihat modelnya, mayoritas kita pasti tahu apabila model gaya bangunan ini mengadopsi gaya bangunan rumah-rumah di London di era abad 19. Gedung Lonsum ini juga gedung pertama di Medan yang sudah memakai teknologi lift di dalam, memudahkan pengguna bangunan yang berlantai 5 ini. Lift yang digunakan ini sejak tahun 1910 dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Dalam perawatannya dilakukan setiap hari Sabtu dan bahkan setiap tahunnya teknisi langsung dari Inggris didatangkan. Keberadaan Lonsum ini juga didukung oleh beberapa sumber berupa teks yang terdapat di gedung Lonsum ini. Jadi inilah teks tersebut berbentuk makalah, bisa dilihat ya kawan-kawan.
itu tadi penjelasan dari saya. Jadi di berikut ini juga ada penjelasan dari penjaga gedung Lonsum tersebut. Penasaran kan penjelasannya bagaimana? Cus, berikut ini. Lonsum ini adalah salah satu perkebunan yang ada di Sumatera. Jadi usia Lonsum pada saat ini sudah 121 tahun. Lonsum adalah perkebunan yang bergerak di bidang kelapa sawit, karet, serta coklat, dan juga ada teh. Jadi Lonsum ini ada di Kalimantan, di Kertasari, di Palembang, dan Medan, Sumatera Utara. Terkhususnya di Sumatera Utara, Lonsum ini ada 9 kebun. Jadi di Medan ini ada kantor pusatnya, yaitu yang ada di Jalan Ahmad Yani nomor 2, yaitu Lonsum yang saat ini. Gedung Lonsum itu didirikan tahun 1906 yang dulunya bernama Harrison Crossfield. Setelah berganti tahun, di tahun kemerdekaan 1945, Harrison Crossfield berubah nama jadi Dwindora. Setelah itu berubah lagi menjadi Bukit Lonsum, yang artinya London Sumatera. Jadi Lonsum ini adalah perkebunan yang bergerak di bidang kelapa sawit, karet, coklat, dan teh. Jadi yang pernah kejadian di sini tuh ada nggak saya apa gitu yang menarik dan selain dari sejarah itu? Kalau di gedung ini terutama ya karena usianya ya, karena usianya yang didirikan tahun 1905 sampai sekarang udah melewati perjuangan Republik Indonesia, bahkan gedung ini itu juga digunakan untuk merebut kemerdekaan. Jadi kalau yang tanggapan masyarakat Medan ini mengenai gedung ini apa tuh? Yang positif sama negatif? Jadi kalau untuk saat ini salah satu ikon kota Medan adalah gedung Lonsum. Kedua, BI, tiga kantor pos, keempat Cemati. Jadi gedung Lonsum ini dipelihara dan dikelola oleh perkebunan. Jadi untuk saat ini perkebunan Lonsum mempertahankan gedung Lonsum ini bagaimana dulunya dan belum ada renovasi. Oh, jadi gedung ini belum ada renovasi. Belum ada. Berarti Mengasih bangunan Belanda. Jadi untuk dalamnya kan tadi kami sebut, ada nggak peninggalan yang harus terdapat di dalamnya? Ada, yaitu lift kuno. Ya, lift ada lift kuno dan saat ini masih juga berfungsi untuk transportasi karyawan naik turun. Dan itu masih manual dan sekarang masih juga berfungsi. Sampai sekarang dijaga ya Sekarang Pak? dijaga. Untuk renovasi nggak ada ya Pak? Nggak ada. Dalamnya nggak ada ya Pak? Paling pencetan aja yang ada. Lagi ya Pak? Kalau yang bangun ini pertama kali itu adalah Harrison Crossfield, keluarga dari Harrison Crossfield. Harrison Crossfield. Jadi tadi ya Pak yang dapat saya wawancara, dalamnya saya sama kalau misalnya ada salah. Ya, kami pun gitu juga ya, dari Lonsum hanya bisa ngasih
Ya, sama. Itu dia tadi penjelasan dari Bapak penjaga Lonsum tersebut. Jadi bagaimana kawan-kawan? Dari Bapak penjaga tersebut kan sudah dijelaskan, dan dari saya juga sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya terlebih dahulu minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang cukup unik. Terlihat dari bangunan bersejarah di Indonesia yang sangat beragam dan memiliki nilai historis yang menakjubkan. Indonesia memiliki banyak candi dan arca bekas peninggalan zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Zaman kerajaan Islam juga meninggalkan bangunan histori yang cukup banyak seperti masjid dan keraton. Bangunan-bangunan peninggalan zaman penjajahan Belanda masih ada hingga sekarang, seperti benteng dan gedung dengan gaya Eropa lainnya. Tak heran jika banyak turis yang turut meramaikan tempat ini. Bangunan-bangunan di Indonesia ini terkenal hingga mancanegara. Bahkan ada yang masuk ke dalam situs warisan UNESCO. Jadi tunggu apa lagi? Harusnya kita sebagai warga Indonesia harus bangga dan selalu menjaga dan melestarikannya ya. Terima kasih.